رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وإلى أرواح أئمة الأربعة وإلى أرواح مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا ومرشدنا ومربنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات كلهم أجمعين أينما كانوا ونخصوص محمد نواوي بن عمر الجاوي على منبهات على الاستعادة ليوم المعاد لمحمد نبي عمر الجاوي ونفعنا بعلومهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Hadratul kiram, para asatidat, para sesepuh, para orang tua kami, hadirin jamaah kaum muslimat yang insyaallah senantiasa dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Yang mana mudah-mudahan dengan kita sama-sama menjaga keistiqomahan untuk bertolabul ilmi, kita menjadi hamba-hamba Allah yang nantinya mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana di dalam satu keterangan bahwa kebahagiaan yang hakiki yang akan kita dapat daripada Allah bukan karena amal, melainkan karena ridho dan kasih sayang Allah. Salatan wassalaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk ke dalam materi saya ingin menyampaikan tentang masalah salam. Jadi salam ini ada 4. Ada salam yang wajib, ada salam yang sunnah, ada salam yang tidak boleh dijawab, dan ada salam yang haram. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Supaya kita sama-sama faham. Karena ini biasanya mengawali setiap kegiatan kita, atau juga dalam perjumpaan kita dengan saudara kita, khususnya umat Islam. Mana salam yang wajib? Yaitu salamnya orang menjawab salam. Ada orang yang datang kepada kita, misalkan dalam satu majlis ada yang datang assalamualaikum, maka kita wajib menjawab salam. Lalu yang kedua, ada juga salam sunnah. Apa itu? Orang yang mengucapkan salam. Kita sebagai yang pertama mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, sedangkan menjawabnya wajib. Nah ini ada yang ketiga, ada salam yang tidak boleh dijawab. Kira-kira apa, Bu? Ayo, ada yang tahu? Beda agama, kejauhan banget, Bu. Ada? Salamnya orang sholat. Iya. Masa orang salam sholat dijawab? Ramai di masjid nanti, Bu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, saya jawab-jawab gitu kan. Gak usah dijawab itu. Iya. Nah yang terakhir ada salamnya yang haram kita jawab. Yang haram apa? Menjawab salamnya. Ini cerita daripada ketika baginda Rasulullah SAW didatangi oleh setan, oleh iblis.
Assalamualaikum, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah sampai 3 kali. Tetapi baginda Rasulullah tidak menjawab, sehingga si iblis ini dongkol. Hei Muhammad, kenapa kamu tidak mau jawab salam saya? Oh, saya tidak jawab salam kamu karena kamu iblis. Jadi kalau ada orang yang tidak mau jawab salam berarti menganggap saudaranya iblis. Hati-hati makanya. Jadi kalau ada yang salam maka kita wajib menjawabnya. Ya walaupun tidak kencang-kencang, tidak keras-keras, nggak apa-apa. Ya, dan itu insya Allah jadi pahala kalau kita mau jawab salam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan membacakan satu hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat di dalam kitab Nashihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ra'a anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khaslatani la syai'un afdalu minhuma al-imanu billahi wan naf'u lil muslimin bil maqal au bil jah au bil mal au bil badan au kama qala wallahu a'lam ay a'lamu bi haqiqatil murad. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani, 2 perkara, la syai'un, tidak ada perkara yang lain, afdalu, lebih utama, minhuma, dari kedua perkara tadi. Jadi ada 2 hal yang tidak ada yang lain pun bisa lebih unggul daripada 2 hal ini. Apa? Yang pertama, al-imanu billah, yaitu iman kepada Allah. Kenapa iman kepada Allah menjadi perkara yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab Jauhar Tauhid, bahwasannya iman itu modal dan menjadi syarat sahnya seseorang bisa menjadi ahli surga ataupun tidak. Cuma itu tadi, ketika masuk surganya kan macam-macam, beda-beda, tergantung amaliyah dalam keseharian ketika kita hidup. Selagi dia punya iman, itu menjadi jaminan dia akan masuk surga. Makanya orang yang beriman tidak boleh pesimis kalau berbicara masalah surga. Saya kemarin mengisi pengajian di situ lingkungan mantan-mantan, ya, mantan-mantan preman, bahkan ada non-muslim. Jadi saya sampaikan, kita tidak boleh merasa bangga dengan dosa kita. Bahkan itu menjadi salah satu, kata baginda Rasul, asbab kita tidak diterimanya amal. Dan kita tidak boleh untuk merasa pesimis karena mentang-mentang kita telah melakukan kesalahan kepada Allah terlalu banyak. Saya nggak bakalan mungkin deh masuk surga. Nggak boleh. Coba kira-kira siapa yang bisa jamin, sekalipun dia ahli ibadah, sekalipun dia tinggalnya di masjid misalkan, pulang ke rumah itu hanya untuk mandi doang, tetapi tidak menjadi jaminan kalau orang tersebut bakal mulus perjalanan di akhiratnya menuju surganya Allah. Makanya intinya kalau berbicara masalah amal, tidak boleh kita saling membanggakan. Di dalam kesalahan aja tidak boleh membanggakan, apalagi dalam amal soleh. Oh, saya kan ikut pengajian tuh di mana-mana Ustadz, saya yakin saya itu duluan masuk surga. Kata siapa? Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga saja. Ketika ditanya, beliau tidak merasa bangga dirinya. Padahal kata baginda Rasul, salah satunya kayak Bilal bin Rabah itu, suara telapak kakinya, suara terompahnya Bilal bin Rabah itu terdengar di surganya Allah. Bayangkan. Jadi orangnya masih di dunia, tetapi ruhnya sudah ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu salah satu sahabat. Jadi suara terompahnya sudah terdengar. Apalagi kita nggak ada suara apa-apa. Makanya kita mungkin tidak akan ada yang bisa jamin. Yang bisa jamin apa? Adalah iman dan amal soleh kita. Dan itu pun
amal soleh yang kita lakukan tidak bisa menjadi jaminan kita untuk bisa mendapatkan surganya Allah. Jadi bagaimana kita melakukan amal soleh yang dikejar adalah ridhonya Allah. Kalau sudah dapat ridho Allah, aman, insya Allah. Memang tidak mudah, tetapi bagaimana caranya? Perlahan, sedikit demi sedikit kita tata hati kita, bagaimana supaya setiap amal yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus benar-benar meluruskan niat kita. Dari rumah mungkin ikut pengajian karena niat-niat yang lain, tetapi setelah datang ke tempat pengajian, setelah kita duduk di sini, maka luruskan niat kita, yaitu dalam rangka mencari ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya yakin ibu-ibu datang ke sini tidak sama niatnya, ya kan? Iya. Bahkan ada yang datang ke sininya itu untuk memperlihatkan kecantikan. Gak menutup kemungkinan, karena mungkin bajunya baru dibeli. Jujur saja kan, nyampe ke sini gak ada yang gak ngaca kan? Iya, ngaca semua. Alhamdulillah, berarti kita masih sadar. Masih sadar kalau kita punya kekurangan. Kalau kita nggak sadar punya kekurangan, nggak bakalan ngaca, saya yakin. Langsung aja keluar bablas gitu kan. Tahu-tahu kebalik gitu kan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena memang niat dari rumah kita masing-masing berbeda niatnya, maka setelah kita duduk di sini supaya jadi pahala di hadapan Allah, bagaimana? Luruskan niat kita. Kita mau ngaji. Gitu. Kita mau ngaji di sini. Jadi segala sesuatu di luar pengajian kita hilangkan sementara, buang sementara. Di rumah suami yang ganteng tinggalkan, rumah yang mewah tinggalkan, gitu kan. Kendaraan yang begitu luar biasa tinggalkan, semuanya tinggalkan. Kita di sini mau ngaji supaya apa? Hati kita hadir. Karena apa? Kalau kita ngaji, hati kita tidak hadir, maka jangan harap kajian yang kita dengar itu bisa benar-benar menyerap ke dalam jiwa kita. Makanya bahasa al ilmu nurun, bukan nurun kata orang Sunda. Kalau nurun orang Sunda itu turun. Ya. Al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Nah, cahaya ini akan memasuki ke ruang yang bersih. Bersih mana di sini? Karena ilmu itu adalah tempatnya di dalam hati, sehingga ilmu akan masuk ke dalam hati yang bersih. Bagaimana hati yang bersih itu? Yaitu meluruskan niat kita dalam ketika kita mengaji. Nah, insya Allah kalau kita meluruskan niat kita, ilmu yang kita dapat pun akan masuk ke dalam hati kita. Kalau ilmu sudah masuk ke dalam hati, maka akan berdampak positif ke dalam kehidupan kita. Oh iya, tadi pengajian menerangkan tentang ini, maka saya harus melakukannya, harus merubah pola hidup saya dan lain sebagainya. Nah itu. Jadi pertama niat hati kita harus benar-benar. Karena sayang kalau datang ke sini duduknya sama-sama 1 jam. Kalau misalkan tidak diluruskan niat, ya hanya untuk makan, berarti 1 jam untuk dapat makan. Ada juga yang 1 jam untuk tidur. Ada kan? Ya datang ke sini ngantuk gitu kan. Nah, tapi insya Allah orang yang sekalipun dia ngantuk dalam pengajian, janji Allah dan Rasulullah, orang itu akan diberikan pahala sekalipun dia ngantuk. Itu kan. Itulah enaknya kalau kita duduk di tempat pengajian. Coba kalau duduk di rumah, walaupun matanya terbuka, gak bakalan jadi pahala kalau tidak dibarengi dengan zikir. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman modal utama buat kita untuk supaya kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, manfaat iman itu adalah menentukan sah dan tidaknya kita menjadi orang muslim. Sekalipun orang itu ibadahnya rajin, ya, amal solehnya juga dia rajin, tetapi kalau tidak ada iman dalam hatinya, dia tidak sah menjadi orang muslimnya. Lalu yang ketiga, manfaat daripada iman adalah untuk diterima atau tidaknya amal kita. Kenapa seperti itu? Karena orang yang tidak beriman, amalnya akan ditolak. Makanya kenapa? Di dalam rukun ibadah itu apapun, baik itu rukun sholat, ya, terus rukun haji dan lain sebagainya, biasanya yang pertama apa?
Islam. Karena kalau tidak Islam, tidak beriman, maka amal yang dia lakukan tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada timbul pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau kiranya ada orang non muslim dia melakukan derma, melakukan kebaikan, apakah amalnya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya iya. Di mana dibalasnya? Ya di dunia. Gak nyampe ke akhirat, cukup di dunia saja. Makanya saya melihat orang-orang keturunan Cina itu luar biasa kalau berbicara masalah derma. Ya, mereka meyakini dengan sodakoh itu balasannya luar biasa. Ya, bahkan tidak sedikit masjid di Batam ini yang bangunannya itu dibantu sama orang-orang Cina. Karena dia tahu. Ini cerita orang Singapura, di Singapura pun dia banyak yang datang ke masjid yang di situ ada makam Habib Nuh itu. Jadi dia sekalian dia ziarah, dia juga benderma di situ, memberikan. Bahkan ada kemarin datang ke saya, dia ada tetangga saya itu biasa membawa tamu dari Singapura gitu kan. Habis itu dia mendatangi saya, Ustadz, saya mau derma. Derma apa? Kasih untuk anak yatim. Setelah saya tanya, saya ragu juga, ini kira-kira muslim atau enggak gitu kan. Dia tahu gitu anak yatim gitu. Saya tanya sama yang bawanya setelah dia pulang, yang kemarin tuh muslim atau enggak? Enggak, Ustaz. Itu Cina itu katanya, bahkan gak punya agama dia itu katanya. Ateis gitu. Luar biasa kan gitu. Dia saja yakin gitu. Masa kita orang yang beriman gak yakin? Masalahnya bukan yakin atau gak yakinnya, Ustaz. Terkadang bingung apa yang mau disampaikan, apa yang mau dikeluarkan. Padahal kalau berbicara masalah sodakoh banyak konsepnya. Ya, konsep sodakoh itu tidak lari kepada harta saja. Nah, makanya ini poin yang kedua, perkara yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala selain daripada iman, yang kedua adalah wan naf'u lil muslimin, memberikan manfaat kepada umat Islam, sesama muslim. Bil maqol, itu tadi kaitannya dengan masalah sedekah. Ya, baik dengan ucapan motivasi kepada saudara kita, itu sebuah kebaikan. Au biljah, atau dengan kekuatan, dengan jabatannya, maka berikanlah kebaikan itu. Au bil mali, atau dengan harta, jelas kita tahu bagaimana manfaatnya. Au bil badan, atau dengan tenaga. Jadi banyak cara kita untuk melakukan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti harus dengan harta saja, bisa dengan kesehatan badan kita, bisa dengan jabatan kita, bisa dengan ucapan kita. Contoh ucapan apa? Ketika kita memberikan motivasi kepada tetangga kita, Bu, ayo kita ikut pengajian, enak loh Bu, pengajian tuh begini, pulangnya bisa makan Bu nanti, misalkan. Nah itu salah satu motivasi, manfaat, sehingga orang tuh tertarik. Iyalah kalau gitu, seneng juga lah kumpul-kumpul gitu kan. Gak menutup kemungkinan ada orang yang ikut pengajian gara-gara karena ikut arisannya doang, gak masalah. Gak masalah itu. Yang penting sekarang bagaimana caranya kita mau datang dulu kan gitu. Yang jadi masalahnya itu datangnya saya sudah nggak mau, apalagi mau meluruskan niatnya. Yang penting datang aja dulu sekarang. Nanti kalau sudah datang aman, kita tinggal bagaimana. Makanya di situ kita suka manggil guru kita, ustadz kita, supaya lebih paham sedikit demi sedikit itu. Hadirin jamaah kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal yang menjadi sesuatu yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada perkara-perkara yang lain. Yang pertama iman, yang kedua memberikan manfaat kepada umat Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwi az-zulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Wa man asbaha yanwi nusratal mazlumi wa qada'a hajatil muslimi kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin. Di dalam hadis lain diterangkan, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan masalah memberikan manfaat kepada umat Islam. Man asbaha, siapa saja orangnya yang ketika pagi-pagi layanwi, tidak berniat azulma, untuk melakukan hal kezoliman. Nah, zolim di sini
bisa dengan niat, oh saya siang mau nutup keran rumah tetangga gitu kan misalkan. Atau juga karena kesel sama suami pas bangun tidur, karena suami pulangnya jam 12 entah dari mana, saya nggak bakalan buatin kopi lah buat suami, para baru bangun tidur. Nah itu niat zolim namanya, tidak boleh. Siapa saja orangnya yang bangun pagi-pagi layanwi tidak berniat dalam hatinya azulma untuk melakukan kezoliman ala ahadin kepada seseorang, gufirolahu majana, maka kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gufiro maka akan mengampuni Allah Subhanahu Wa Taala lahu kepada orang tersebut majana terhadap hal-hal atau kesalahan yang telah lalu. Jadi dengan kita tidak berniat hal yang tidak baik, maka Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita. Allah akan memberikan pengampunan kepada kita. Intinya apa? Kita harus senantiasa diawali bangun pagi dengan husnuzon. Baik husnuzon kepada Allah maupun husnuzon kepada makhluk. Bahkan itu menjadi kunci utama. Kalau kita ingin hidup maslahat, hidup kita itu ingin bermanfaat baik di hadapan Allah maupun di hadapan makhluknya, maka jangan sekali-kali ketika pas bangun pagi sudah niatnya yang jelek-jelek kepada anak kita, kepada suami kita gitu kan, atau juga kepada tetangga. Jangan ada niat apalagi kepada Allah kita suuzon, tidak boleh. Bagaimana suuzon kepada Allah? Mentang-mentang lagi dililit masalah ekonomi langsung suuzon kepada Allah, ya Allah, ke Allah ini enggak sayang betul sama saya tuh. Bukannya enggak sayang, Allah tuh sayang, cuma sayangnya Allah itu terkadang kita enggak paham bagaimana bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kita itu kan bentuk kasih sayang pasti identiknya dengan masalah rezekinya lancar. Padahal tidak seperti itu. Kasih sayang Allah yang terbesar apa? Dengan diberikan kekuatan iman dan Islam kepada diri kita. Itu kasih sayang Allah. Buktinya apa? Tidak sedikit, apalagi di Batam ini. Gara-gara ingin ikut suaminya, akhirnya pindah akidah. Nauzubillah min dzalik. Padahal dari awalnya itu, subhanallah, luar biasa. Dari kecilnya pun didikannya tuh sangat bagus. Tetapi setelah dewasa, ya karena memang imannya itu tidak dibarengi dengan amal, ya akhirnya seperti itu. Sehingga ketika dewasa ketemu dengan seorang laki-laki, karena laki-laki yang non-muslim, akhirnya dia ikut ajaran yang lain, akidah yang lain. Nauzubillah min dzalik. Gitu. Tetapi kalau misalkan bagaimana ini sama-sama muslim Ustaz, cuma masalahnya dia beda aliran. Selagi akidahnya sama, ikutin saja. Mana akidahnya sama? Syahadatnya sama gak kira-kira? Selagi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ikutin aja. Kenapa? Karena kita ini tidak ada yang tahu sholat kita, tata cara sholat kita, tata cara ibadah kita, tata cara puasa kita, ya, tata cara sodakoh kita. Tidak ada yang tahu tata caranya. Dalam artian maksud saya itu tidak ada yang tahu tata cara sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semuanya lagi berharap kepada Allah. Ya, kita sholat seperti ini melakukannya karena guru kita yang menyampaikannya seperti itu. Coba kalau ibu kira-kira ada rezeki ziarah ke tanah suci, luar biasa macam-macam praktek sholatnya. Ada yang tepuk-tepuk paha lah gitu kan. Ada yang nggak pakai lirik kiri kanan salamnya. Nah itu nggak usah jadi pertentangan kalau menurut saya. Kenapa? Karena guru-guru saya pun memberikan jawaban kepada saya, kalau berbicara masalah syariah, kita tidak perlu menjadi sebuah pertentangan, tidak perlu menjadi sebuah perdebatan. Justru kita harus saling saling mengisi. Misalkan ada saudara kita, dia melakukan sholat dengan cara yang di luar yang kita lakukan. Kalau kita penasaran, tanya, jangan suuzon. Wah, ini alirannya lain nih, ini sudah lain, menyimpang. Orang masjidnya sama kok, yang dibacanya sama kok, Allahnya sama, Muhammadnya sama. Terus ada juga orang yang fanatik yang tidak mau dengan sholawat. Ya biarkan saja,
gila-gilanya orang yang tidak mau baca sholawat, buktinya suka sholawat. Kapan? Waktu sholat. Makanya bohong kalau orang yang nggak suka baca sholawat itu anti sholawat. Kata siapa? Buktinya dalam sholat dia juga masih baca sholawat. Cuma mungkin mereka itu tidak suka bukan dalam artian membaca sholawatnya. Dia tidak mau hal-hal yang baru yang menurut mereka dikatakan disebut dengan bid'ah. Cuma harus paham, bid'ah itu tidak semuanya dolalah. Tidak semuanya bid'ah itu mengarah kepada neraka. Karena semua perkara yang kita lakukan saat ini, yang kita pakai fasilitas daripada Allah, semuanya bid'ah. Cuma kata para ulama, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Mana bid'ah hasanah? Jelas. Mikrofon ini bid'ah hasanah, bisa jadi kalau dipakai ngaji, kalau dipakai baca Quran. Bisa jadi bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang dolalah, yang menyesatkan kalau dipakai karaokean. Betul? Iya. Pakai organ tunggal sholawatan bid'ah enggak? Bid'ah. Tetapi kalau sholawatan ya silahkan saja. Toh menggapai surga itu bukan dengan alat musik. Sehingga ada orang yang fanatik, alat musik itu haram semuanya, tidak boleh. Orang yang memakai alat musik ahli neraka, ya silahkan saja. Memang dia Tuhan, bisa menentukan saudaranya ahli neraka atau bukan. Nah, makanya di sini ketika ada perbedaan, maka kita ambil persamaannya. Apa? Dia bersyahadat kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah, udah selesai. Jadi kita sama-sama bisa kumpul. Saya buka pengajian di kompleks saya, khusus bapak-bapak, dan saya tahu di situ tuh masyarakatnya itu tidak sama, bervariasi. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Salafi gitu kan. Tetapi ketika yasinan kumpul semua. Saya ajak yasinan. Yang nggak suka yasinan, saya bilang nggak usah pegang yasin, baca aja Quran lama-lama gitu saya. Jadi maksudnya apa? Kalau memang nggak suka baca yasin seperti itu, ya udah baca yasin di rumah. Tujuan saya di sini, saya bilang, membuka pengajian dalam rangka silaturahmi. Kita menyatukan persamaannya. Kita sama-sama umat Islam, kita satukan di sini. Termasuk ibu-ibu di sini, ibu majelis taklim di sini, kita satukan, luruskan niat kita. Persatuan kita adalah agama Islam. Gak usah kita bahas di belakangnya deh. Masalah ibadah itu urusan masing-masing, punya guru masing-masing. Yang tidak boleh itu kita menyalahkan satu sama lain. Merasa bangga dengan guru kita, tidak boleh. Oh, guru saya yang paling baik, guru saya itu yakin bakal mengarahkan saya masuk surga, menjadi jaminan masuk surga. Enggak bisa seperti itu. Ya, jadi kita punya guru masing-masing tentang masalah syariah itu, ya lakukan dengan masing-masing. Adapun kepada saudara kita, kita tidak boleh memaksa. Kamu harus ikut saya. Kalau kamu tidak ikut saya, kamu jadi ahli neraka. Oh, tidak boleh seperti itu. Sekalipun orang tua dengan anak, silahkan saja. Toh nanti di dalam kubur itu orang tua pun tidak bisa membantu jawabannya, masing-masing kan. Nah, di sini kira-kira ada yang bisa menjawab gitu. Pertanyaan di alam kubur itu yang akan bisa menjawab kalau aliran NU kan tidak seperti itu. Makanya saya sering sampaikan kepada majelis taklim yang lain, yang jadi masalah itu bukan bagaimana menjawab pertanyaan di alam kubur, tetapi yang jadi masalah itu kalau kurikulumnya diganti, pertanyaannya diganti, itu kan. Sekarang yang kita tahu apa pertanyaannya? Kan cuma 5 untuk selamat di alam kubur itu. Tetapi siapa yang bisa jamin kalau pertanyaan itu gak dirubah? Pertanyaan itu dan jawabannya sudah ada dalam Al-Quran semuanya. Marrobuka, siapa Tuhanmu? Jelas dalam Al-Quran, Allahu Rabbi. Waman nabiyuka, siapa nabimu? Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kan gitu. Wama dinuka, apa agamamu? Al-Islamu dini. Ya, wama kiblatuka, apa? Ka'bah. Wama ikhwanuka wali jamil muslimin dan musliman. Itu saja kok, gak banyak. Cuma nanti kalau misalkan diganti kurikulum itu bahayanya di situ. Kita bingung. Jadi nggak usah bingung masalah, oh orang ini kumpulan ini dia mengedepankan bahasa Arab karena nanti di akhiratin bahasa Arab. Memang, tetapi tidak pernah ada kajian yang menerangkan kalau malaikat yang menanyakan di alam kubur itu dia dengan bahasa kampung masing-masing. Ya kan? Mentang-mentang yang meninggalnya orang Padang pakai bahasa Padang, kan nggak pernah itu.
Ada orang Sunda pakai bahasa Sunda, tidak, tetap aja bahasa Arab semua. Makanya di akhirat itu hanya dua bahasa tuh, Bu. Bahasa Arab sama bahasa Hindu. Ya, bahasa Arab itu bagi orang-orang mukmin dan bahasa penghuni surga termasuk. Nah, kalau bahasa Hindu adalah bahasanya ahli neraka. Ya seperti itu. Ya, gitu. Nah itu. Cuma dua aja bahasa, tidak ada yang lain. Baik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa man asbaha yamin nusratal mazlumi wa qada'a hajatil muslimi kanat lahu ka ajra hajatin mabruratin. Nah, yang berikutnya kata baginda Rasul, siapa saja orangnya yang ketika bangun pagi yanwi berniat nusratal mazlumi, menolong orang yang terzolimi, ya menolong saudaranya yang terzolimi, wa qada'a hajatil muslimi, dan menolong hajatnya orang-orang muslim. Ada yang minta bantuan, baru niat doang tuh. Oh iya, kemarin tuh ada tetangga dia nanyain punya beras atau tidak. Pas sudah bangun, oh langsung nanti siang dikit saya mau ngasih beras ke dia. Baru niat doang, padahal belum nyampe berasnya. Kan bisa jadi pas mau ngasih beras, rupanya berasnya itu gak ada, habis gitu kan. Gak jadi. Nah, baru niat doang gitu. Kanat lahu ka ajr hajjatin mabruratin. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang punya pahala haji yang mabrur. Subhanallah. Tapi hadis ini menerangkan bukan berarti kita harus malas-malasan, bukan. Ini sebagai motivasi buat kita. Baru niat saja kita sebagai umat Islam sudah diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dibarengi dengan prakteknya. Niat pingin membantu, belum sampai membantunya, insya Allah. Tapi jangan kita memainkan malaikat, nipu malaikat. Niat aja, nanti besok saya akan mulai duha, nanti malam saya akan mulai tahajud, nyampe malam lewat lagi, besok aja dah, masih ada. Itu mempermainkan malaikat namanya. Untung nggak bisa nendang malaikat itu. Kalau sempat malaikat bisa nendang, bahaya. Bulan depan saya memulai ikut pengajian karena bulan ini saya belum sanggup pakai kerudung misalkan. Rupanya nyampe bulan depan, oh ada halangan jalan-jalan dengan suaminya, ada lagi alasan terus. Tidak boleh seperti itu. Kalau ada niat, lakukan segera. Makanya kalau ada niat yang baik, harus segera kita lakukan. Dalam hadis diterangkan salah satu amal yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu tulul amal, yang selalu menanti-nantikan melakukan amal soleh. Nanti tarsok gitu kan. Tar esok aja terus. Itu yang tidak boleh. Baik hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kajian kita intinya pada kesempatan yang siang berbahagia ini ada dua hal yang menjadi penegasan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya dua hal ini menjadi perkara yang istimewa dibanding perkara-perkara yang lain. Yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua memberikan manfaat kepada saudaranya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita sama-sama tutup dengan doa, saya persilakan untuk yang mau bertanya. Kita ketika diajak, udahlah gak usah sosok rajin dah. Terkadang gak usah sosok rajin dulu, udah kalau mau ngajilah sana, saya antar aja. Itu sebenarnya tugas kita itu kan kata Allah juga jelas ditegaskan, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Berwasiat tentang kebaikan. Berwasiat tentang kebaikan di sini bukan hanya memberikan ceramah, bukan hanya menyampaikan hadis dan ayat Al-Qur'an, termasuk mengajak kepada kebaikan. Itu adalah wa tawassaw bil haq. Jadi kita sudah lepas. Justru itu sebuah kewajiban buat kita mengingatkan satu sama lain mengenai sekarang bagaimana menyikapinya ketika ada orang yang kita ajak, dia justru malah menyalahkan kita, justru malah dia menjadi permasalahan yang baru. Kalau sudah diajak ya sudah. Cuma kalau mau kita tahan, Rasulullah aja mengajarkan kepada kita tidak pernah berhenti untuk mengajak. Batasannya kan 3 kali biasanya. 1 kali kita ingatkan, 2 kali, 3 kali. Setelah 3 kali kita ajak tidak ada respon juga, udah tutup. Itu kan syariatnya melalui kita. Hakikatnya Allah yang menggerakkan hati kita untuk mengajak saudara yang lain. Itu kesempatan Allah sebenarnya. Allah beri kesempatan kepada orang tersebut supaya mau ikut kebaikan,
melalui diri kita misalkan. Tetapi setelah 3 kali kita sampaikan dia malah menolak juga, ya udah monggo silahkan. Berarti itulah takdir dia. Ya, daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi kesempatan melalui hambanya, melalui saudaranya, tetapi nyatanya dia tidak terenyuh, tidak tersentuh hatinya untuk melakukan kebaikan. Ya silahkan saja, itu sudah masing-masing. Gitu. Jadi nggak usah terlalu, ya makanya kembali kepada kita, kalau ikut atau enggak, orang mau nolak ataupun tidak, terserah. Saya sudah menyampaikan, itu nggak apa-apa. Ya, itu aja. Yang kedua ya Pak Ustaz. Boleh. Ini ada teman saya nih Pak, Cina Kalimantan nih Pak. Ya. Dia menikah dulu memang ya, dia mualaf masuk Islam ya, cuma mungkin imannya kurang gitu ya. Tapi karena dia mencintai, menikah dia masuk Islam gitu. Nah kemarin setelah beberapa jelang waktu udah ada 1 tahun menikah, timbul lagi ini yang si suami mau balik ke agamanya, dan dia harus menyertakan istrinya ini. Kalau istrinya tidak mau, taruhannya cerai. Sementara si istri tidak mau bercerai karena anak sudah ada. Jadi gimana ya solusinya itu Pak Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jawaban yang tepat daripada pertanyaan bagaimana kalau ada suami yang pindah akidah, si istri kalau tidak ikut bakal dicerai. Sebenarnya gak perlu dicerai, sudah cerai. Iya kan? Dengan beda akidah itu sudah cerai. Kalau seorang istri yang baik justru dia akan meninggalkan suaminya. Nah, sekarang gini, bagaimana karena faktor anak. Sebenarnya itu alasan, Bu. Faktor anak itu alasan. Yang menentukan seseorang baik dan tidaknya siapa? Kan Allah. Khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, yang baik, yang buruk, menjadi orang beriman, menjadi tidak beriman, itu yang menentukan siapa? Allah. Jadi nggak usah pikirin anaknya sebenarnya. Selamatkan diri kita, baru orang lain, kan gitu. Cuma yang teman saya ini kayaknya nggak kuat Pak Ustaz. Ya udah, bisa aja nggak apa-apa. Bisa tuh tak kuat. Nah itu, berarti kan masih mengedepankan dunia. Ya. Yakin aja, tidak ada ke orang gara-gara ya itu pertama. Maksudnya gini. Tidak ada gara-gara orang yang menolak daripada ajakan, apalagi masalah akidah itu dia akan sengsara, tidak. Cintanya itu intinya. Nah, cinta itu nggak ada sebenarnya, Bu. Lebay aja itu. Iya, tapi menurut dia seperti itu. Iya. Cinta itu nggak ada. Jujur aja, dalam keluarga kita jujur tanya hati kita masing-masing. Kita sama suami sekarang cinta atau apa? Sayang. Cinta itu zaman anak muda, zaman pacaran, zaman deketan, oke, cinta karena ganteng, kan gitu. Tetapi kalau sudah kita sama-sama mengarungi samudra, mengarungi rumah tangga, itu kasih sayangnya, bagaimana perhatian pasangan kita, kan gitu, Bu. Ya, makanya kalau boleh saranin kepada saudara kita, udah deh tinggalin aja. Toh nyatanya nggak perlu ditalak juga, sudah jatuh talak 3 langsung. Ini kan beda akidah. Kenapa? Karena ada orang misalkan yang menikah beda akidah, itu kan jelas hukumnya zina. Jadi yang dimaksud di dalam Al-Quran katanya nikah dengan ahli kitab itu boleh-boleh saja, bukan itu maksudnya. Nikah dengan ahli kitab itu yang memang dia membawa ajaran Injilnya itu yang asli. Pertanyaannya sekarang, kira-kira Injil yang asli ada atau enggak? Taurat yang asli ada atau enggak? Zabur yang asli ada atau enggak, kan gitu. Karena semua sudah tidak ada, sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diwakilkan melalui Al-Qur'an. Sudah mencakup semuanya, Injil, Taurat, Zabur ada dalam Al-Qur'an. Makanya kalau ada alasan karena dia sebagai Nasrani taat, Ustaz, bagaimana? Ya bagaimanapun tetap itu tidak boleh. Kan sekarang ngetren tuh. Iya, beda agama itu dulu awalnya ya memang. Tetap aja kumpul kebo namanya. Itu kalau kita ucapkan. Kalau baru dalam hati belum nazar, baru niat kita ucapkan gitu. Jadi kalau saya berhasil ini, saya nazarnya anak yatim sama Ya. Jadi dalam masalah ini ada juga ini musibah, di sini ada anak yatim juga. Jadi kita kan mesti nggak jadi bernazar kasih uang nazarnya sama anak yatim. Jadinya ke yang musibah itu. Oh, tidak bisa, Bu. Kalau nazar itu sesuai apa yang kita ucapkan. Yang kita niatkan. Makanya hati-hati dengan bahasa nazar. Hati-hati sekali.
Jangan sampai yang lebih khawatirnya lagi, kalau masih ingat masih mending gitu kan. Kita ingat tetapi karena salah itu tadi kan bisa diulang. Yang dikhawatirkan lupa gitu. Iya. Ya kan tadi dia niatnya anak yatim dengan masjid kan. Tetap walaupun hitungannya nggak apa istilahnya nggak ditentuin, minimal ada. Walaupun misalkan hanya 1.000 perak kan jadi. Pokoknya kalau berhasil saya munazar mau ngasih sodakoh ke anak yatim dan masjid. Tapi kan nominalnya tidak disebutin. Kalau tidak disebutin kan dengan 1.000 perak aja jadi sebenarnya. Kecuali kalau disebutin. Kalau misalkan hajat saya terkabul, saya mau bersodakoh ke anak yatim dan ke masjid 100 juta misalkan. Nah, ke anak yatim 50 juta itu wajib segitu. Kalau kurang dari situ jadi hutang. Jangan dibilang. Nah, makanya hati-hati gitu ya dengan nazar itu. Rahmat itu kan diambil daripada kata rahim, kasih sayang. Ya, kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah akan diberikan kepada seluruh makhluknya. Makanya di situ pun ada dua katanya, ada Rahman, ada Rahim. Rahmat itu tadi. Setiap hamba Allah, setiap makhluk itu diberikan kasih sayang Allah. Buktinya apa? Dengan diberikan rezeki. Ya kan semuanya dikasih rezeki itu. Ibaratnya kalau seorang petani, ini berbicara rahmat dulu nih. Ibaratnya kalau seorang petani yang menanam ikan di empangnya itu, di kolam itu, padahal yang ditanamnya itu ikan mujair. Tetapi nyatanya kita tidak tahu di dalam kolam itu berbagai macam ikan ada ikan lele gitu kan, ada ikan-ikan yang lain, bahkan ular pun ada di situ gitu. Padahal kita nggak nanam tuh, yang kita tanam ikan mujair. Tiap pagi kita kasih makan, tiap sore kita kasih makan. Kita tidak pernah memilih, hei mujair sini, yang lain gak usah makan. Gak pernah. Allah pun sama. Allah tidak pernah memilih-milih, hei yang beriman sini saya kasih rezeki, yang gak beriman gak usah. Kan gak seperti itu. Ya, itu rahmat. Kalau ridho itu dampak daripada ketulusan ibadah kita. Nah, kalau kita benar-benar tulus dalam ibadah kita, maka insya Allah jatuhlah ridho daripada Allah kepada kita. Nah, kalau rahmat itu gak perlu ibadah pun dapat. Cuma ada rahmat, ada rohim. Kalau rahmat semuanya dapat, kalau rohim itu hanya orang-orang tertentu nanti di akhirat. Ya, contohnya apa? Ahli sorga itu dapat rohimnya Allah. Ada kasih, ada sayang. Tidak semuanya orang ngasih sambil ada rasa sayang. Kita pun sama anak kan seperti itu. Jatuhnya apa? Kalau sekiranya ada hamba Allah, dia diberikan kemudahan dalam rezeki, dikasih kan sama Allah. Kira-kira disayang nggak sama Allah? Belum tentu. Kalau dia bukan ahli ibadah, itu jatuhnya istidraj, penyungkun daripada Allah. Nah itu. Jadi nggak setiap keberhasilan kita itu karena kasih sayang Allah. Kalau kasihnya iya, tapi sayangnya belum tentu. Kalau ridho itu tadi, berbicara ridho itu awalnya daripada ketulusan ibadah kita. Insya Allah kalau kita benar-benar ibadah hanya Allah, maka dapatlah ridho daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Sama-sama. Siapa lagi Bu? Ada lagi Bu? Yang di luar? Nabina Muhammad alaihi salam, salatan tadumu wa tuna ilaihi salli wa sallim ala nabina Muhammad alaihi salam, salatan tadumu wa tuda ilaihi mamarran layali wa tulla dawam. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad alaihi salam, salatan
walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.